Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, datuk dan datin yang kami hormati sekalian, para penonton yang berbahagia pada petang hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam program Rona Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, penonton sekalian yang kami hormati, pada petang hari ini kita akan membahas satu tajuk, iaitu tentang mekanisme pemberian gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, Lembaga Adat Melayu Riau ini sudah ada beberapa kali memberikan gelar adat, baik itu kepada pejabat negara, ya, ataupun kepada tokoh-tokoh yang memang dikenali oleh publik. Misalkan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau juga menjadi orang yang pernah diberikan gelar adat oleh Lam Riau, termasuk juga Kapolda Riau, ya, dan yang terakhir adalah Kepala Staf Angkatan Laut juga diberikan gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Dan juga salah satu tokoh ulama di Riau, Ustadz Abdul Somad, juga pernah diberikan gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Tentu kita ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan gelar adat ini, dan tentunya kita ingin bertanya nanti kepada narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di Studio 2 TVRI Stasiun Riau. Beliau adalah Datuk Rizal Alang. Beliau merupakan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat MKA, Lembaga Adat Melayu Riau. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik petang, Datuk, ya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita lebih banyak lagi tentang gelar adat, apa itu gelar adat, kemudian apa pertimbangan dari Lembaga Adat Melayu Riau menganugerahkan gelar adat tersebut kepada orang-orang tertentu, tentunya nanti akan dijelaskan secara panjang lebar oleh narasumber kita. Namun sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu berikut ini. Lagu yang pertama bertajuk Zapin Pusaka bersama Puan Diana dan kawan-kawan Sanggar Latah Tuah. Kita dengarkan bersama-sama. Salam bertaut di anjung hari,
Datuk, kita ingin banyak tahu ini sebetulnya, mungkin mulai dari gelaran adat itu apa maksud dia, kemudian apa pertimbangan dari Lembaga Adat Melayu Riau untuk memberikan gelar-gelar tersebut kepada orang-orang tertentu, termasuk Presiden pernah diberikan, dan SBY juga, Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah diberikan gelaran adat oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Silakan Datuk penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Adat Melayu Riau itu didirikan tahun 1970. Diprakarsai oleh Gubernur Riau pada saat itu, Bapak Arifin Ahmad, bersama-sama dengan tokoh-tokoh adat yang ada di Provinsi Riau, termasuk bekas-bekas kerajaan. Nah, dalam adat Melayu, memberikan gelar itu suatu hal yang patut, karena di dalam gelar itu adalah doa. Lalu siapa yang harus diberi gelar adat? Yang dapat diberikan gelar adat ini orang-orang yang mempunyai jasa yang dipandang jasanya itu luar biasa, melampaui dari tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau sudah 11 orang yang diberikan anugerah gelar adat Datuk Seri, dengan berbagai macam gelarnya itu. Datuk Seri itu adalah panggilan kehormatan terhadap orang yang diberi gelar adat. Nah, dari masa ke masa, aturan untuk pemberian gelar adat itu semakin ketat. Nah, sejak tahun 2012 itu ada perda tentang Lembaga Adat Melayu Riau, itu Perda nomor 1 tahun 2012. Nah, di dalam bab 19 tentang lambang, tanda-tanda kebesaran, gelar kehormatan, dan hari besar adat. Nah, pasal 17 ayat 3 dinyatakan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau dapat memberikan gelar adat kepada orang-orang yang patut sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan daerah Riau. Jadi masyarakat dan daerah Riau. Nah, kemudian di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Adat Melayu Riau juga tertuang tentang pemberian gelar adat, termasuk lambang-lambang kebesaran adat. Nah, kemudian ada lagi aturan khusus untuk pemberian gelar adat itu. Aturan khusus ini di Lembaga Adat Melayu Riau itu dibuatlah peraturan lembaga, yaitu peraturan lembaga ini nomor 1 tahun 2022. Nah, di dalamnya itu kriterianya itu dijelaskan, salah satu yang harus dipenuhi itu memberikan jasa yang cukup besar terhadap kehidupan adat budaya Melayu Riau, dan juga di dalamnya harus beragama Islam. Nah, karena Melayu itu adat bersendikan syarak bersendikan Kitabullah. Nah, kemudian selain itu kita juga punya aturan khusus, yaitu aturan adatnya. Itu aturan yang tidak tertulis. Kunci utama itu ada mengikut alurnya dan mengikut patut. Nah, ada orang yang alurnya dia bisa mendapatkan gelar adat, tapi belum patut, sehingga belum bisa diberikan gelar adat itu. Disitulah kunci utama pemberian gelar adat terhadap siapapun. Jadi di dalam Perda, dalam ADART, dan dalam anggaran dasar, serta dalam peraturan lembaga tentang pemberian gelar adat, tidak dibatasi siapapun.
asal dia seorang Muslim. Dia beragama Islam, Ya, kemudian dia memberikan kontribusi jasa, berjasa bagi masyarakat, ya. terutama sekali masyarakat Riau, ya, begitu, Datuk, ya. ya. Nah, itulah dia dasar utama. Jadi sekarang ini pun syaratnya lagi bukan Lembaga Adat Melayu Riau itu saja yang berinisiatif, tetapi harus diusulkan lembaga-lembaga non formal maupun formal, terus boleh perorangan mengusulkan. Nah, di dalam perla tadi itu dinyatakan bahwa setiap usulan itu harus ditapis. Maka dibentuklah oleh MKA tim namanya tim penapis untuk menentukan pantas atau tidaknya seseorang itu mendapatkan gelar adat. Nah, dari yang diusulkan itu, kalau hujahnya tidak kuat, bukti-buktinya tidak kuat, maka kita akan menolak seseorang itu diberikan gelar adat. Baik, tadi Datuk sempat menyebut ya, ada dua kuncinya di dua, ada dua hal tadi. Pertama, dia haruslah patut, kemudian mengikut alurnya, Ya. kemudian mengikut kepada patutnya. Ada yang memang dia secara alurnya dia memang berhak mendapatkan gelar adat, tapi dia bukan orang yang patut, begitu. Ini bagaimana penjelasan kedua halnya, alurnya dan patutnya ini? Umpamanya di dalam peraturan baik Perda anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu dinyatakan Lembaga Adat Melayu Riau boleh memberikan gelar adat kepada orang yang patut. Nah, kemudian di dalam ART itu kepada siapapun yang berjasa. Nah, jadi mau orang luar dari Indonesia, apabila dia berjasa kepada masyarakat Melayu Riau, berjasa kepada daerah Riau, nah dia itu sudah alurnya di situ. Tapi kalau seandainya dia non-Muslim, dia terganjal oleh alur itu, meskipun banyak kontribusinya kepada masyarakat. Meskipun kontribusinya banyak. Nah, di Lembaga Adat Melayu Riau itu bentuk penghargaan gelar adat itu kan ada gelar adat karena jabatan. Itu yang diberikan kepada gubernur, wakil gubernur, timbalan ya. Kemudian oleh Lembaga Adat Kabupaten Kota diberikan kepada bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Itu gelar adat karena jabatan. Karena jabatan. Nah, karena jabatannya, tapi itu yang definitif. Berarti yang PJ itu, nah itu belum termasuk. Nah, kalau PJ ini kan bisa dia bekerja cuma 3 bulan. Diberi gelar adat, nanti datang PJ yang baru. Nah, bukan itu saja yang harus kita lakukan, gelar adat kan. Nah, juga ada gelar adat kehormatan. Nah, itu yang kita bahas tadi. Harus punya jasa, karena gelar itu dia sandang selagi hayat di kandung badan. Jadi sampai dia meninggal. Nah, ada lagi kita istilahkan ingatan budi. Ingatan budi ini bisa masuk orang yang punya banyak jasa, tapi terganjal oleh satu syarat umpamanya. Atau orang yang banyak berjasa tapi belum memenuhi apa yang diinginkan oleh lembaga itu sendiri. Nah, itu kita namakan ingatan budi. Kalau dia tidak diberi gelar, cuma ini rasa berterima kasih, apresiasi kita. Ya, kita buat suatu majelis, namanya majelis ingatan budi itu. Mengingat jasa-jasa yang pernah dia berikan, gitu ya. Baik, Datuk, berarti pemberian gelar ini memiliki semacam prosedur ya, mekanisme yang cukup banyak syarat-syaratnya. Kemudian ada lagi tim penapis tadi. Boleh diceritakan sedikit, Datuk, apa yang menjadi tugas daripada tim penapis ini? Misalkan ada satu kelompok masyarakat atau personal begitu ya, perorangan mengusulkan seseorang untuk diberikan gelar adat dan gelar kehormatan itu oleh tim penapis, apa yang mereka lakukan?
Eh, tentang pemberian gelar adat itu haknya kan ada di MKA, Majelis Kerapatan Adat. Nah, begitu masuk usulan, nah itu di dalam suatu musyawarah nanti dibentuk tim penapis. Umpamanya satu orang saja yang diusulkan, dia tetap ditapis, masuk atau tidak dalam kategori yang sesuai dengan beberapa macam peraturan tadi, dan juga secara adatnya, alur dan patut tadi. Nah, tim ini bekerja mencari tambahan data yang diberikan oleh pengusul. Nah, pengusul lembaga adat kabupaten ini mengusulkan si A untuk dapat diberikan gelar adat oleh lembaga adat Melayu Riau. Nah, itulah kadang-kadang kan bukti-bukti jasa dan segala macamnya itu tidak lengkap. Kita cari. Jadi kita tidak hanya berpatokan kepada data yang diberikan oleh pengusul. Kita mencari lagi, kita bertanya lagi ke berbagai macam pihak, betul atau tidak seperti yang diusulkan itu. Nah, atau ada data tambahan. Nah, nanti situlah kita bahas, kita berunding. Biasanya itu minimal 5 orang. Nah, kita berunding, semuanya memberikan hujah. Apabila dapat kata sepakat, maka baru kita nyatakan layak untuk diberi gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Baik, Datuk, ini nak bertanya lagi nih. Tadi kan Datuk sebutkan bahwasanya gelar adat itu kan ada 3 macam tadi ya. Pertama gelar adat karena jabatan, kemudian karena dia gelar adat kehormatan karena dia berjasa, kemudian ingatan budi. Yang diberikan gelar hanya 2 ini tadi ya, gelar. Kalau misalkan dia macam Kasal itu, Kepala Staf Angkatan Laut, itu gelar kehormatan kah? Atau gelar karena dia memiliki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Laut? Termasuk juga dengan Kapolda beberapa waktu lalu, itu karena dia memiliki jabatan sebagai Kapolda kah? Atau memang kena gelar kehormatan? Seperti apa penjelasannya? 2 yang atau 3 yang terakhir, Kapolda, Kajati, dan Kasal, itu gelar adat itu gelar adat kehormatan. Jadi bukan karena dia memegang jabatan. Nah, terakhir seperti Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia itu gelar kehormatan yang mungkin orang awam tidak tahu apa yang telah dilakukan. Nah, Kasal ini pernah bertugas di Dumai. Nah, itu menjadi Dan Lanal. Nah, selama dia menjadi Dan Lanal itu, dia adalah sosok yang humanis. Dia banyak membantu orang-orang Melayu, yang khususnya yang ada di kota Dumai. Nah, saya hanya ingin memberikan bayangan bahwa di Dumai itu mata pencaharian di laut itu sangat tinggi. Nah, tentu bersentuhan dengan Angkatan Laut pasti. Nah, mereka itu menyelesaikan berbagai macam kasus menggunakan mediasi, sehingga penyelesaian masalah kalau membuat salah itu tidak harus masuk ke pengadilan negara. Nah, itulah salah satu tindakan kemanusiaan yang dibuat oleh Kasal melampaui dari tugasnya waktu itu sebagai Dan Lanal. Dan juga menjaga perairan yang ada di Riau dari peredaran narkoba dan segala macamnya yang bisa menghancurkan generasi muda. Nah, kemudian ada di dalam kehidupan orang Melayu itu bahwa kita harus memberikan perhatian khusus kepada orang Semenda. Nah, kebetulan
jodohnya adalah orang yang lahir di tanah Melayu. Nah, dan sebagai seorang tentara angkatan laut bisa menduduki jabatan sebagai kasal itu tentu orang yang berprestasi. Setidak-tidaknya dia juga bisa mengangkat nama Melayu itu. Dan sangat naif bagi kita karena dia menantu orang Melayu tidak memberikan penghargaan gelar adat kepada beliau. Mungkin kalau ada yang di sini yang orang Semenda di kampungnya waktu menikah, itu saja sudah dikasih dia gelar adat. Nah, ini sudah berpuluh-puluh tahun dia menikah, kita baru beri dia gelar adat. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang memang harus dicari data-datanya oleh tim penapis tadi, baru kemudian mengkerucut kepada ini orang yang layak, yang patut diberikan gelar kehormatan, termasuk Kapolda, termasuk Kejati. Dan apakah gelar adat ini hanya diberikan di Lembaga Adat Melayu Riau saja, atau di kabupaten kota pun, LAM kabupaten kota pun juga memiliki hak untuk memberikan gelar adat? Misalkan baru-baru ini kan Bupati Siak dan Wakil Bupati Siak juga itu diberikan karena jabatan kan, karena jabatannya sebagai Bupati. Nah, Lembaga Adat Melayu Riau sampai kepada tingkat kabupaten kota itu boleh dia memberikan gelar adat, tapi jangkauan jasanya itu hanya di lingkup kabupaten atau kota itu sendiri. Kalau dia sudah melampaui lingkup kabupaten kota itu, maka dia layak diberi gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu Riau yang setingkat di atasnya. Dan yang kabupaten kota ini juga memberikan gelar adat itu tidak bisa serta-merta. Dia juga harus mendapat persetujuan dari Lembaga Adat Melayu Riau. Kita khawatir juga nanti gelar ini banyak juga yang mau. Nah, kalau banyak orang yang mau, berarti dia punya nilai jual. Kita takut dan khawatir gelar adat ini menjadi dilakukan atas dasar ada yang tersembunyi. Nah, makanya kita juga harus melihat apa dasarnya mereka memberikan gelar adat untuk kabupaten kota itu. Baik Datuk. Nanti kita sambung lagi perbincangannya, Datuk. Ini nanti kita akan tanya kepada Datuk Afrizal Alang terkait dengan apakah gelar adat yang sudah diberikan itu baik berdasarkan dia memiliki jabatan atau berdasarkan gelar kehormatan. Setelah diberikan gelar ini, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi gelar itu, dan adakah kemungkinan gelar ini kemudian dicabut meskipun tadi dia akan berlangsung sepanjang hayat di kandung badan? Apakah kemungkinan melakukan sesuatu dia kemudian gelar itu dicabut? Apakah ada penjelasan seperti itu? Nanti kita akan bahas, tuan-tuan dan puan-puan. Namun sebelum itu kita akan dengarkan lagu yang kedua berikut ini bersama penyanyi kita Puan Diana dan kawan-kawan Sanggar Latah Tuah. Kita dengarkan lagu berikut ini. Hai
Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati sekalian, penonton dan pemirsa dimanapun saja Anda berada. Kita kembali melanjutkan perbincangan kita dalam program Rona Melayu dengan tajuk mekanisme pemberian gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Tadi di bagian awal perbincangan kita bersama narasumber kita, Dato' Afrizal Alang. Beliau adalah Sekretaris Majelis Kerapatan Adat MKA Lembaga Adat Melayu Riau, yang tadi sudah menjelaskan bahwasanya ada yang menjadi dasar dalam pemberian gelar adat tersebut kepada orang-orang tertentu, baik itu Perda ataupun di ADART Lembaga Adat Melayu Riau sendiri. Dan dalam pemberian adat itu memiliki mekanisme yang tidaklah mudah dengan syarat-syarat yang ketat, dan juga ada yang disebut sebagai tim penapis, namanya tim yang bertugas untuk mencari data tambahan apakah orang yang tersebut yang diusulkan untuk mendapatkan gelar itu patut atau tidak, layak atau tidak mendapatkan gelar tersebut. Nah, muncul satu pertanyaan lagi, Datuk. Bila orang tersebut sudah diberikan gelar, sebutlah mungkin Kapolda, Kajati, kemudian Kasal, yang sudah mendapatkan gelar kehormatan yang dengan gelar itu dia akan pakai sepanjang hidupnya gitu. Apakah ada kewajiban-kewajiban tertentu, hal-hal yang mesti dilakukan setelah gelar itu diberikan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah kemungkinan-kemungkinan gelar itu dapat kemudian dibatalkan atau dicabut oleh si pemberi gelar, yaitu Lembaga Adat Melayu Riau? Silakan, Datuk. Yang pertama, apakah ada kewajiban bagi orang yang diberi gelar adat kehormatan? Nah, namanya ini gelar adat karena jasa-jasa yang sudah dia perbuat. Artinya tidak ada suatu harapan atau suatu kewajiban bagi penerima gelar adat itu untuk berbuat sesuatu ke tanah Melayu. Tetapi perlu kita ingat, selagi dia tidak diberi gelar adat, lagi dia berbuat. Nah, tentu ada harapan bagi kita bahwa ketika dia diberi gelar adat, dia akan melakukan yang terbaik dengan ilmunya, pengetahuannya tentang kebudayaan dan segala macam, memberi sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan Melayu Riau ke depannya. Tapi secara spesifik tidak. Karena dia berdasarkan jasa. Sudah melakukan dulu, iya, sudah sebelum melakukan diberi dulu gelar. sebelum diberi. Nah, yang kedua, apakah ada kemungkinan gelar adat ini dicabut? Nah, di dalam salah satu poin pembacaan warkah gelar adat itu dinyatakan sepanjang dia amanah, maka gelar adat itu akan tetap dia pegang. Nah, tetapi kalau dia tidak bisa memegang amanah, umpamanya berperilaku tidak lagi mencerminkan orang yang baik, atau dia melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan dan segala macamnya. Nah, di dalam adat kita itu istilahnya terpijak benang arang. Karena dia melakukan kesalahan, dia masuk penjara. Itu namanya orang terpijak benang arang. Secara otomatis gelar adatnya itu tidak boleh digunakan lagi. Nah, itu dia. Bahkan alat-alat kebesaran yang dipegangnya ketika menyandang gelar adat itu kita tarik dan tidak boleh dia pakai lagi. Nah, jadi artinya bisa ditarik. Ada kemungkinan, ada kemungkinan gelar adat itu dibatalkan atau ditarik lagi oleh si pemberi gelar, yakni Lembaga Adat Melayu Riau. Nah, menarik ini tuan-tuan dan puan-puan. Tadi Datuk sempat menyebutkan bahwasanya di dalam pemberian gelaran adat itu ada
alat-alat kebesaran yang diberikan. Jadi penonton-penonton mungkin bertanya-tanya, Datuk, sebetulnya dalam prosesi pemberian gelar adat itu bagaimana sebetulnya? Tentu ada semacam protokol tertentu tata cara adat tertentu yang mesti dijalankan sehingga sahlah pemberian gelar adat itu. Bagaimana ceritanya itu? Yang paling utama itu adalah sidang MKA atas hasil kajian tim penapis, maka patut diberikan gelar adat. Ada bersidang dulu ya, majelis perapatan adat. Bersidang, lalu menentukan gelarnya. Tapi sebelum itu ada unsur-unsur yang harus dilalui sebelum ada prosesinya. Nah, Lembaga Adat Melayu Riau mengambil atau mengadopsi sistem perkawinan. Nah, jadi ada merisik, ada meminang, kemudian ijab kabul, dibawa ke dalam kenduri. Disitulah dibacakan warkah SK tentang pengukuhannya sebagai Datuk Seri itu. Kalau merisik sudah dilakukan oleh tim penapis ya mungkin ya? Bukan. Jadi kalau ada yang mengusulkan, nah tim penapis itu memberikan bayangan kemungkinan-kemungkinan itu. Nanti dari Lembaga Adat Melayu Riau merisik kepada orang tersebut. Nah, ada utusannya. Nah, kalau dia nyatakan siap dan bersedia, maka kita lanjutkan membuat suatu keputusan. Setelah buat suatu keputusan, lalu kita tentukan gelarnya. Gelar adat ini juga urusan tim penapis. Nah, gelar apa yang patut diberikan sesuai dengan jasa tadi. Seseorang itu. Nah, lalu dibuatlah supaya tidak sama dengan gelar orang lain. Nah, karena di dalam adat kebudayaan Melayu itu apabila dalam satu kawasan punya gelar yang sama, umpamanya orang Kampar nih, diberi oleh datuk-datuk di sana, di mana air tiris umpamanya, gelarnya A, nanti muncul lagi gelar yang A yang sama, itu terlarang menurut adatnya. Karena tidak mungkin dua elang bertengger dalam satu ranting. Pasti dia berkelahi dan ada yang alah artinya ada yang gugur, ada yang mati. Maka itu juga harus diselidiki supaya gelarnya itu tidak ada yang sama, kecuali yang punya gelar itu sudah tidak memegangnya karena bermasalah atau karena sudah meninggal. Itu boleh dipakai ke orang yang lain. Nah, setelah dapat gelarnya, nanti baru meminang. Kita langsung kasih tahu bahwa gelarnya ini. Nah, gelar yang akan diberikan disebutkan ke dia. Nah, kita tanyakan lagi. Jangan-jangan waktu merisik dia menerima, tetapi waktu meminang dia menolak. Nah, juga harus kita mendengarkan pernyataan dari yang bersangkutan. Nah, kalau dia tidak ada masalah dan menerima, baru diadakan majelis penganugerahan gelar itu. Nah, soal bagaimana upacaranya, prosesinya. Nah, ini kita kan ada Melayu daratan, ada pesisir. Nah, Lembaga Adat Melayu Riau harus bersikap bahwa prosesi kita menggunakan cara-cara pesisir. Tetapi di dalam itu juga ada unsur-unsur daratan. Nah, dia di kombinasi. Umpamanya tepung tawar itu ada di dalam Melayu daratan, pesisir juga ada.
Tepak sirih itu kan sesuatu yang wajib ketika melakukan acara adat. Boleh dikatakan dia itu sebagai penghulu dalam acara adat itu adalah tepak sirih. Kedua-duanya juga masuk dalam unsur pesisir dan daratan. Nah, begitulah tata cara menjelang sampai ke prosesi penganugerahan itu. Tentu tadi ada dikatakan alat-alat kebesaran. Nah, di dalam ADART Lembaga Adat Melayu Riau itu dinyatakan alat-alat kebesaran itu tanjak, selempang, keris, dan yang terakhir itu ada medali pingat, atau pin. Pin itu biasanya di sini, tapi ini yang digantungkan. Nah, selain itu waktu meminang kita juga memberikan sepesalin atau sepesalin lengkap pakaian Melayu yang akan dia pakai waktu prosesi penganugerahan itu. Kemudian baru kita buat janji, ikat karang pada janji, kapan punya kesempatan dan segala macam. Kalau sudah cun itu waktunya, baru kita lakukan prosesinya itu. Dan prosesi itu mutlak tanggung jawab oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Yang memberikan gelar. Ya, yang memberikan gelar. Jadi ketika gelar adat itu dicabut, maka tanja, kemudian selempang, pin, keris, dan sepersalinan baju yang diberikan itu akan ditarik lagi oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Ketika dia melakukan hal-hal yang tadi disebutkan ya, bisa dia pijak benang arang, pijak benang arang, istilahnya begitu. Ada tuh gelar ini kan tadi disebutkan akan dipakai seumur hidup ya. Apakah ada kemungkinan gelar ini dapat diwariskan kepada entah keluarga dia yang masih satu nasab begitu? Apakah ada mekanisme semacam itu di gelaran yang diberikan? Nah, kita kan mengangkat ini dari masyarakat adat, masyarakat komunal itu. Di dalam masyarakat komunal itu ada gelar yang hanya bisa diberikan kepada kelompoknya saja, kepada sukunya saja. Tidak boleh orang lain memakainya. Ada istilahnya itu saka soko, gelar soko. Nah, itu tidak boleh orang lain selain di dalam sukunya. Kemudian ada gelar lembaga. Nah, gelar lembaga ini gelar yang tidak bisa diwariskan. Nah, yang diberikan kepada gelar adat yang diberikan oleh Lembaga Adat Melayu Riau itu adalah gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Nah, kalau gelar soko itu urusan masyarakat adat di bawah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa gelar itu dia titipkan ke Lembaga Adat Melayu Riau untuk dipakaikan. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Maksudnya macam mana tuh? Seperti Komandan Korem waktu itu Syekh Ismet, Syekh Ismet. Itu yang memberi gelar adatnya adalah Luhak Tambusai. Tetapi gelar adat itu diraikan di dalam majelis Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu. Nah, diperkuat oleh Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau. Nah, adat yang diberikan itu sebetulnya adalah gelar yang diberikan itu gelar yang dihormati oleh Luhak Tambusai itu sendiri. Tapi di prosesinya di lembaga adat. Dan itu boleh. Boleh. Berarti kalau gelar dari lembaga adat ini hanya untuk satu orang saja, personal saja. Sepanjang hidup dia memakainya, kalau dia sudah berpulang ke rahmatullah, maka gelar itu pun dibawalah sampai ke
nisannya begitu ya. Nah, tidak lagi dapat dipakai kan. Nanti gelar itu boleh diberikan kepada orang lain apabila jasa-jasanya itu sama atau hampir sama dengan orang yang sudah berpulang yang memakai gelar itu. Makanya dia sampai meninggal, setelah itu bila mau dipakai untuk orang lain boleh. Gitu. Baik, Datuk, ini menarik ya. Di apa namanya, kita melihat ada yang bergelar Datuk, ada yang bergelar Datuk Seri begitu ya. Ini perbedaan di antara kedua ini seperti apa, Datuk? Kalau Datuk Seri itu gelar yang tertinggi yang diberikan oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Jadi kalau Datuk itu sendiri untuk Lembaga Adat Melayu Riau ya, Datuk itu sendiri itu biasanya diberikan kepada pengurus Lembaga Adat Melayu Riau itu. Jadi Datuk ini artinya kan kemuliaan, seseorang yang dimuliakan, seseorang yang ditinggikan. Nah itu pula makanya di masyarakat adat itu yang bergelar Datuk itu kan dihormati, disegani, karena dia memang didahulukan selangkah, ditinggikan serapik. Tetapi ada juga suatu lembaga yang memberikan gelar diraikan juga, tetapi hanya sampai pada taraf Datuk, bukan Datuk Seri. Nah itu artinya di bawah, kalau kita buat strata, tentu jasanya di bawah dari yang mendapat gelar Datuk Seri itu. Gelaran tertinggi ya. Tapi kita kan Lembaga Adat Melayu Riau itu kalau memberi itu ya kepada orang yang betul-betul patut lah kan, sehingga tidak harus ada datuk diberi gelar gitu ya. Nah, umpamanya Kasal itu Datuk Seri, nah gelarnya itu Segara Utama Setia Negara, Setia Wangsa. Ada nama khususnya. Ya, nah yang sebetulnya yang gelar dia itu Segara Utama Setia Wangsa. Karena gelarnya itu, maka dia sehari-harinya boleh dipanggil Datuk Seri. Nah itu dia. Datuk Seri untuk panggilan. Iya, untuk panggilan. Nama gelar Nah, yang nama gelarnya itu, yang setelah Datuk Seri tadi itu, itulah dia gelarnya. Kalau sudah mendapatkan gelar tersebut, tentu posisi dia di dalam masyarakat, di dalam masyarakat adat, apakah mendapatkan posisi tertentu, menjadi orang yang dihormati, kemudian tempat duduknya mungkin kalau di adat kan begitu ya Datuk ya, tempat duduk itu sangat diatur sekali untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang tertentu. Seperti apa Datuk? Biasanya diberi gelar itu adalah cerdik, pandai, alim, ulama. Nah, begitu dia diberi gelar, apabila di dalam acara adat, maka gelarnya itu wajib disebut. Dan dia mendapat tempat duduk yang khusus sebagai orang-orang yang dihormati. Nah, memang berpengaruh kepada tempat duduknya. Jadi jangan pula dia nanti pakai pakaian Datuk Seri, lalu dia duduk bersama yang bukan orang adat umpamanya. Nah itu sudah salah pula menurut adat, terhutang pula jadinya kan. Nah, jadi duduknya orang itu harus didudukkan pada tempat yang semestinya. Baik Datuk, ini mungkin sedikit agak keluar dari bahasan kita Datuk, tapi mungkin masih ada hubungan lah sedikit. Sejauh ini kan dari semenjak LAM Riau ini dibentuk oleh orang-orang yang memang dihormati pada waktu itu, baru sampai dengan tahun 2024 ini baru 11 orang
ya yang mendapatkan gelar yang diberikan. Termasuk orang luar dari orang Melayu Riau ya. Presiden, Kasal, SBY dan sebagainya itu sudah 11 orang. Kalau ditengok tahunnya kan sudah lama, berarti gelar ini tidak sembarangan ya Datuk diberikan. Ya itu makanya karena persyaratan sangat ketat kan. Sangat ketat. Nah, tidak mesti setiap tahun itu ada pemberian anugerah gelar adat. Tidak Kalau mesti. tidak berjasa ya tidak diberi. Tidak diberi ya. Makanya 54 tahun baru 11. Baru 11. Ya. Berarti gelar adat ini bukanlah semacam event tahunan yang harus dirayakan, tetapi memang harus betul-betul kepada orang-orang berjasa. Sejauh ini ada tak Lam Riau, Datuk, yang memang melihat orang-orang yang sudah diberikan gelar itu kemudian dicopot ataupun ditarik gelarnya karena memang melakukan hal-hal yang tidak patut, terpijak benang arang tadi seperti Datuk sebutkan. Yang terpijak benang arang itu ada, tapi kan selaku orang adat tidak patut pula mengungkapkan aib orang kan. Tapi ada. Gelarnya dicabut? Tidak? Iya, dan juga di alat-alat kebesarannya itu juga diambil. Itu bukti komitmen Lam Riau untuk menjaga tersebut. Komitmen seperti syarat tadi terlanggar syaratnya maka konsekuensinya ada Datuk. Baik, Datuk, ini menarik perbincangan kita terkait dengan gelar adat ini, dan kita memang melihat perjalanan panjang Lam Riau 50 tahun lebih. 54 tahun lebih baru memberikan gelar 11 gelar termasuk orang luar Riau. Ini membuktikan bahwasanya gelar itu bukan main-main, tapi memang harus diteliti betul layak atau tidaknya itu. Terakhir, sebagai kesimpulan, apa yang ingin Datuk sampaikan kepada penonton-penonton kita, anak kemenakan yang menonton kita pada petang hari ini? Silakan Datuk. Baik, pemirsa yang dimanapun berada, Lembaga Adat Melayu Riau sedapat mungkin jika ada memberikan gelar adat itu tentulah melalui pertimbangan yang sangat-sangat rumit, dan dipastikan kita akan berusaha untuk jujur, terbuka kepada masyarakat. Nah, yang menjadi persoalan selama ini, secara pribadi ada yang bertanya, kenapa diberi gelar adat? Ada yang mengatakan bahwa Lam kerjanya cuma memberikan gelar adat. Nah, itu kita bisa maafkan karena mereka itu memang tidak melihat ke dalam, dan kerja-kerja adat ini juga tidak untuk dipublisir sedemikian rupa. Jadi mohon dimaklumi itu. Yang kedua, Lembaga Adat Melayu Riau itu tugas utamanya adalah menggali, membangkitkan batang terendam, memberikan advokasi kepada masyarakat adat supaya tetap menjaga adat dan budayanya itu. Sejalan dengan kemauan Provinsi Riau bahwa itu ada undang-undang tentang Provinsi Riau itu yang terbaru, bahwa karakteristik Provinsi Riau itu adalah adat dan budaya Melayu, bukan adat dan budaya yang lain. Itu karakteristik di dalam undang-undang tentang Provinsi Riau, pengganti undang-undang yang bersamaan dengan Jambi, Sumatera Barat, dan Riau. Itu waktu pemerintahan darurat dulu, Republik Indonesia darurat. Nah, tahun 2022 baru disahkan Undang-Undang Provinsi Riau. Di dalam itu dinyatakan karakteristik Provinsi Riau itu beradat dan berbudaya Melayu dengan keragamannya. Nah, itu. Jadi amanah itu sebaiknya kita jaga, dan jagalah adat dan budaya, karena adat dan budaya inilah yang menjadikan kita sebagai masyarakat yang beradab, dan juga yang akan mempersatukan kita semuanya. Saya kira itu. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, tuan-tuan dan perempuan, Dato' Afrizal Alang, Sekretaris
Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Dan ini mungkin memberikan semacam jawaban lah kepada orang-orang yang bertanya kenapa memberikan gelar, apa sebab, apa dasar, dan semoga bincang kita pada petang ini memberikan jawaban kepada pihak-pihak yang mungkin bertanya-tanya terkait dengan pemberian gelar kepada orang-orang tertentu tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan berjumpa lagi dengan izin Allah tentunya pada program Rona Melayu pada episod ataupun kesempatan yang lain. Dan lagu terakhir kita masih dengarkan melalui suara Puan Diana dan kawan-kawan dari Sanggar Latah Tuah. Saya Muhammad Rizal mengucapkan terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.